Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Pada awal dunia, kekacauan diciptakan dari ketiadaan, Dao adalah asal-usul aturan semua makhluk hidup. Saat dunia bergerak maju, semua jenis aturan lahir di bawah Dao, membentuk tatanan dunia, hukum lahir dari Dao dan merupakan kerangka dunia. Setelah itu, semua makhluk hidup berkembang biak dan menciptakan dunia besar yang teratur dan indah. Yunxiao merasakan evolusi prosesnya, kemauan bela diri dan hati Dao-nya telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, tablet alam ilahi secara bertahap terintegrasi dengannya, dan kontrolnya atas tablet telah mencapai tingkat yang baru. Dalam proses evolusi dunia, dia terkejut melihat kekuatan aturan mengembun menjadi karakter seperti kecebong emas. Dari kelahiran Dao hingga akhir evolusi, karakter yang terkondensasi dari semua aturan akhirnya digabungkan bersama untuk membentuk teknik ilahi alam besar. Jadi karakter-karakter ini awalnya diringkas dari hukum, tidak heran masing-masing dari mereka mewakili sejumlah kekuatan hukum. Mata Yunxiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata pada dirinya sendiri, kekuatan hukum langit dan bumi hanya dapat dipahami melalui kebijaksanaan tertinggi, tetapi Yang Maha Kuasa kuno benar-benar mampu mencatatnya melalui kata-kata. Kemampuan magis macam apa ini? Dan untuk menggunakan hukum yang tercatat ini untuk menciptakan dunia sendiri, ini pasti metode yang hanya bisa digunakan oleh seorang dewa. Meskipun alam ini hampir tidak terdengar, banyak keajaiban yang telah diturunkan di benua semuanya menunjukkan bahwa alam ini memang ada. Yunxiao kembali sadar dan melihat ke bawah ke wilayah air. Kerangka itu telah menghilang, dan pedang ilahi yang cerah berdiri di tanah seperti batu nisan kerangka, seolah-olah menceritakan kisah tahun-tahun yang tak ada habisnya. Naga iblis juga pulih dari keterkejutan dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia mati? Dia sudah mati. Yunxiao menghela nafas dan berkata, dia dan keduanya sudah mati. Sepasang sahabat yang telah menemani satu sama lain ini yang tahu berapa tahun akhirnya bebas. Kerangka itu telah membuka wilayah air untuk Yunxiao, dan keinginannya akhirnya menjadi kenyataan, memungkinkannya untuk tidur selamanya. Adapun pedang boneka mayat, setelah tuannya pergi, akhirnya kehilangan semua tanda-tanda kehidupan dan kembali ke bentuk aslinya, diam-diam menusuk ke tanah. Aku tidak menyangka ini akan menjadi hasilnya. Naga iblis itu menghela nafas, seorang ahli dari generasinya dimakamkan di sini. Yunxiao menghela nafas dan berkata dengan sedih, bahkan jika kamu dapat menutupi seluruh hidupmu, kamu tidak bisa lepas dari berlalunya waktu. Waktu adalah dao surgawi terbesar. Dia tiba-tiba meraih udara, dan pedang boneka mayat di tanah tiba-tiba terbang dan berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke tangannya. Cahaya dingin bersinar, dan beberapa anak laki-laki yang berbeda terukir di bilahnya. 1000 pedang musim gugur. Satu bilah untuk 1000 musim gugur. Kedengarannya tidak bagus untuk terus memanggilmu pedang zombie, kata Yunxiao lembut. Tidak ada yang tahu nama lamamu dengan meninggalnya tuan aslimu dan hidupmu sendiri. Mulai hari ini, kamu akan disebut pedang tirani 1000 tahun. Dia bisa merasakan kekuatan esensi senjata dari pedang, itu bahkan lebih kuat dari pedang bintang dingin surga utaranya dan berada pada level yang sama dengan lonceng dinasti. Setelah menyingkirkan pedang tirani 1000 tahun, Yunxiao terbang keluar dari tablet alam ilahi dan memasukkannya kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum masam, saya hanya fokus untuk memahami langit dan bumi, saya tidak berharap kultivasi saya meningkat begitu banyak. Pada saat ini, dia baru menyadari bahwa dia tanpa sadar telah melewati 2 tingkat dan bergegas ke tingkat tertinggi bela diri bintang 3, namun, meskipun dia senang dengan peningkatan kultivasinya, dia tidak terlalu bersemangat. Dia melihat ke bawah ke kolam yang mengering dan mendarat di dalamnya, mengerutkan kening. Dasar kolam memang berbentuk segel, dengan hilangnya air mata naga yang sebenarnya, itu sudah rusak. Mata Yunxiao tertuju pada sepotong lembaran logam di kolam, pupil matanya menyusut saat dia mengepalkan cakarnya dan meraihnya. Saat lembaran logam terbang ke tangannya, telapak tangannya memancarkan sinar cahaya keemasan dan mengirimkannya terbang ke udara. Yunxiao melihat telapak tangannya, segumpal energi iblis telah dimurnikan oleh kekuatan tubuhnya.
Potongan logam di udara bergetar dan bersenandung di udara, itu terus-menerus memancarkan ki iblis dan membentuk pola aneh di udara. Hati Yun Xiao bergetar saat dia melihat ke atas, itu adalah teknik kultivasi yang ditulis dalam bahasa umum benua, yang disebut idola Dharma Iblis sejati. Xuan Ni ini adalah teknik iblis. Yun Xiao tercengang, teknik kultivasi yang terus terwujud pada sepotong besi adalah kemampuan ilahi iblis, iblis besar, yang terlihat mirip dengan Dijia, menunjukkan kemampuan ilahi dari berhala Dharma Iblis sejati dalam manifestasi iblis Ki, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok berkepala 3 dan berlengan 6 dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seluruh demonstrasi memakan waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pola-pola itu kemudian perlahan memudar dan menghilang di udara, lembaran besi itu juga jatuh kembali ke tangan Yun Xiao, menjadi biasa dan utuh. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia terus memikirkan tentang budidaya berhala Dharma Iblis sejati, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, kekuatan Dharma berkepala 3 dan 6 lengan memang sangat kuat, tetapi teknik kultivasi semacam ini membutuhkan ki iblis sebagai premis untuk mengolah kekuatan Dharma, jika tidak, itu semua adalah pembicaraan kosong, manusia biasa tidak bisa terinfeksi oleh ki iblis sama sekali, atau mereka akan kehilangan kesadaran dan menjadi iblis. Dia menghela nafas dan menyimpan potongan logam itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Tidak ada setetes air pun di terowongan, dia terbang maju dengan cepat dan tiba di tempat di mana tubuh jiwa Starlight dihancurkan, dia berjalan. Seluruh gua itu buatan manusia dan lebarnya ratusan meter, namun, tidak ada yang bisa dilihat, membuatnya tampak kosong. Ini juga merupakan tempat yang mungkin bisa disembunyikan dan disegel oleh kota bulan merah, meskipun mereka tidak dapat menemukannya, mereka tidak terlalu jauh. Tubuh jiwa Starlight Yun Xiao telah dihancurkan oleh seseorang ketika datang ke tempat ini. Itu kamu. Seperti yang diharapkan, dia tidak mati. Suara dingin dan marah terdengar, dua seniman bela diri telah muncul di depannya tanpa dia sadari, mengerutkan kening dalam-dalam. Aku sangat penasaran, salah satu dari mereka berkata, di mana kamu bersembunyi? Bagaimana Anda berhasil menembus blokade? Atau apakah kamu berasal dari lorong rahasia di gua ini? Keduanya adalah orang-orang yang telah menghancurkan tubuh jiwa Starlight-nya. Wajah Yun Xiao segera menjadi gelap saat dia berkata dengan suara dingin, hal-hal ini tidak penting bagimu lagi. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya, meskipun mereka berada di dalam gua, embusan angin tiba-tiba melonjak keluar tanpa alasan. Membuat orang merasa kedinginan. Angin dan awan palem. Angin kencang cloud palem dilepaskan dan langsung menyelimuti mereka berdua, bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan suara, tulang dada dan organ dalam mereka benar-benar hancur, mereka dikirim menabrak dinding dan tertanam di dalamnya, tidak bisa jatuh. Yun Xiao sudah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, keduanya hanya memiliki basis kultivasi bela diri bintang 1 Supreme, jika dia secara tidak sengaja membunuh mereka, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka. Berapa banyak segel tanah pemakaman yang telah dipatahkan? Di mana segel yang tidak bisa dipecahkan sekarang? Dia langsung ke intinya dan menginterogasinya. Tidak, aku tidak tahu. Salah satunya berada di ambang kematian, tetapi dia masih menatapnya dengan kebencian dan ketakutan di matanya. Dia berkata dengan marah, Xuanji, kami berasal dari tempat suci Xuanji, kamu Xuanji. Bertele-tele, kamu telah membunuh tubuh jiwa Starlight-ku. Mata Yun Xiao menjadi dingin, tidak mungkin Anda bisa hidup. Matanya tiba-tiba berubah menjadi bulan darah, dan kekuatan iblis menyebar, langsung mengintimidasi keduanya. Mereka segera menggunakan teknik pencarian jiwa. Teknik pencarian jiwa memiliki persyaratan yang sangat ketat pada tubuh seseorang, atau itu akan dengan mudah menyebabkan serangan balik, namun, dua orang di depannya terlalu pemula, dan tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Segera, ingatan mereka dicari bersih oleh Yun Xiao, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Aku tidak percaya aku telah memecahkan 4 segel, Yun Xiao berkata pada dirinya sendiri, termasuk yang di mana saya mengambil mata naga sejati, hanya 2 dari 7 segel yang tersisa, ini berbahaya. Dia mulai ragu-ragu, dari informasi yang dia peroleh dari ingatan keduanya, orang-orang di wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa jelas tidak tahu bahwa iblis besar disegel di dalamnya, mereka mengira itu adalah rahasia yang ditinggalkan dari zaman kuno untuk menjadi dewa,
jadi mereka sangat antusias. Ini tidak akan berhasil, saya harus memberi tahu orang yang bertanggung jawab atas tempat ini bahwa mereka tidak dapat membuka segel lain, jika tidak, begitu tubuh iblis muncul, benua akan dalam bahaya. Dia memikirkan apa yang dikatakan kerangka itu, bahwa hanya senjata suci yang bisa menekan tubuh iblis, yang menunjukkan betapa menakutkannya iblis besar itu, dan berapa banyak orang di dunia yang memiliki dan dapat menggunakan kekuatan senjata suci. Yun Xiao tiba-tiba teringat pada Sang dan Ye Fan, di alam bela diri surgawi saat ini, dia dan keduanya mungkin satu-satunya yang bisa menggunakan artefak suci. Dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar, gua itu sangat luas dan dalam, dan ada sejumlah besar seniman bela diri yang menjaga di luar. Saat dia keluar, dia langsung membuat semua orang khawatir. Siapa kamu? Cepat berhenti. Aku menyuruhmu berhenti, apakah kamu mendengarku? Sial, hentikan orang ini. Setelah beberapa teriakan marah, lusinan berkas cahaya melesat ke langit dan mengenainya. Yang paling menakutkan adalah Kaisar Qi, yang langsung menghalangi jalannya dan memaksanya untuk berhenti. Lusinan sinar cahaya terbang ke udara dan mengelilinginya sekaligus. Kaisar bela diri memelototinya dan berkata dengan dingin, dari mana tikus ini berasal? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah inti dari Boneyard dan kamu pasti akan mati jika kamu menerobos masuk? Yun Xiao tersenyum kecut dan berkata, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dalam waktu sesingkat itu, orang yang bertanggung jawab di sini adalah Su Xin, bukan? Saya ingin melihatnya, ini mendesak. Wajah penguasa bela diri menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Tom, Dick, atau Harry manapun ingin melihat Tuan Suyu, karena Anda tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, menyerah saja dan kita akan membicarakannya nanti. Aku tahu itu, Yun Xiao menghela nafas, saya tidak bisa menjelaskannya sama sekali, kalau begitu, ayo bertarung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, segel langit dan bumi 4 kutub persegi terbentuk di sekelilingnya, dengan teriakan keras, dia melemparkannya ke penguasa bela diri. Para seniman bela diri dari keempat sisi mengungkapkan ekspresi terkejut dan serius. Sebelumnya, melihat usia orang ini, mereka berpikir bahwa dia paling banyak adalah kehormatan bela diri, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan satu serangan begitu kuat. Tidak heran kamu berani begitu sombong, Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kaisar bela diri terkejut sejenak, tetapi kemudian dia mencibir dan mengepalkan tinjunya menjadi segel, dia melemparkan pukulan, yang segera menghancurkan langit dan menghancurkan segel 4 kutub Yun Xiao, kekuatan pukulan itu tidak berkurang sama sekali, dan itu langsung menghancurkan tubuh Yun Xiao. Apa? Kaisar bela diri terkejut, dan ada jejak kemarahan di matanya, apa yang telah rusak hanyalah bayangan, dan tubuh asli Yun Xiao telah berubah menjadi petir dan melarikan diri tepat di depan matanya. Maaf, saya hanya bisa memiliki 2 bab hari ini, dan bab kedua mungkin akan setelah tengah malam, saya kurang 7 bab, untungnya, bulan Mei akan segera berakhir, dia sangat senang sehingga dia ingin menangis. Kamu ingin melarikan diri. Terlalu kekanak-kanakan. Ekspresi terkejut Kaisar bela diri tiba-tiba berubah menjadi cibiran, dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan sinar cahaya hijau segera muncul di langit, menutupi seluruh area. Beberapa napas kemudian, sosok Yun Xiao muncul di depannya lagi, menatapnya dengan dingin. Kaisar bela diri tertawa, haha, area inti bukanlah tempat yang bisa kamu datang dan pergi sesuka hatimu, ini adalah tempat penting di area inti, dan ada senjata susunan yang dipasang di sekitarnya, bahkan seekor lalat tidak bisa masuk dan pergi sesuka hatinya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia berkata dengan ngeri, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa masuk? Setelah mendengar itu, Yun Xiao tidak repot-repot memperhatikan pria itu, dia hanya melihat sekeliling dengan cemberut dan bergumam pada dirinya sendiri, ini merepotkan, jika kita mematahkan formasi dengan paksa, itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan, kami pasti akan menarik orang-orang dari Istana Dewa Darah. Dia kemudian melihat para pembudidaya di sekitarnya, dan semua orang menjadi lebih waspada, takut dia akan melarikan diri lagi, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ketika Kaisar bela diri melihat Yun Xiao meremehkannya, dia sangat marah dan berkata dengan marah, hancurkan formasi dan melarikan diri. Kamu pasti delusi.
Dia mengulurkan tangannya dan membentuk cakar emas yang mempesona di udara, mencoba menamparkan Yun Xiao ke tanah. Sangat menyebalkan. Ayo! Yun Xiao berteriak saat sinar pedang mengembun di tangannya dan berubah menjadi pedang tirani 1000 tahun, yang kemudian dia tebas ke cakar emas. Rasanya enak. Tunjukkan kekuatanmu. Setelah pedang tirani 1000 tahun kehilangan nyawanya, Yun Xiao tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sendiri. Pedang itu menyedot semua energi di tubuhnya, lalu naik ke udara dan memotong cakar emas, mematahkan semua kekuatan yang dipadatkan oleh Kaisar Qi. Bum bum bum. Meskipun penguasa bela diri tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia telah menghancurkannya dengan satu tebasan. Mata semua orang membelalak dan mereka tercengang. Pedang macam apa Suan Ni ini? Mata tertinggi bela diri berkedut kaget. Dia sangat bersemangat sehingga dia berkata, ini sebenarnya persenjataan mendalam tingkat ke-9. Haha, aku telah mendapatkan jackpot hari ini. Aku benar-benar berhasil mendapatkan persenjataan tingkat ke-9. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut, menatap pedang di tangan Yun Xiao dengan mata terbakar. Wajah mereka penuh iri, cemburu, dan kebencian. Wajah Yun Xiao menjadi pucat. Dia memiliki kendali yang sangat buruk atas pedang, dan itu akan benar-benar terkuras jika dia tidak berhati-hati. Bahkan penerbangannya sedikit tidak stabil. Dia buru-buru menelan sejumlah besar pil obat, dan baru kemudian wajahnya terlihat lebih baik. Kemudian, dia meletakkan pedang itu, tidak berani menggunakannya lagi. Penguasa bela diri tertawa dingin dan berkata, Anda pikir Anda akan baik-baik saja jika Anda bersembunyi. Serahkan saja dengan patuh. Dalam sekejap, dia muncul di depan Yun Xiao dan mencengkeram tenggorokannya. Cahaya keemasan muncul di tangannya saat dia menekan aura kaisarnya, benar-benar mengunci Yun Xiao di tempatnya. Mata surgawi di dahi Yun Xiao tiba-tiba terbuka, dan guntur kesengsaraan terbentuk dan ditembakkan ke arah tangan lawannya. Penguasa bela diri terkejut. Dia segera merasa bahwa kekuatan Thunderbolt luar biasa. Dia mengangkat kelima jarinya dan meraihnya, langsung meraih kekuatan kesengsaraan surgawi. Itu meledak di tangannya dan bergetar ke segala arah. Yun Xiao mengambil kesempatan untuk mundur puluhan meter dan menatapnya dengan dingin. Masih agak sulit baginya untuk bertarung melawan Kaisar bela diri. Saat dia hendak melepaskan Kaisar Hao Lian muda untuk mengakhiri pertempuran, suara yang akrab tiba-tiba memasuki telinganya, menyebabkan dia gemetar. Ayo, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Cek, semakin saya melihat tubuh ini, semakin saya menyukainya. Petik 2. Yun Xiao terkejut dan tiba-tiba menjadi waspada. Dia melihat beberapa orang lagi tiba-tiba muncul di lapangan, kecuali Jiang Huishu. Dia tidak mengenal Yu Qijin dan Huo Yin, yang baru saja berpisah, dan di Jia, yang dia lihat baik di Gunung Meru maupun di luar angkasa, adalah kenalan lama. Siapa kamu? Penguasa bela diri terkejut, matanya tertuju pada Jiang Huishu, dan dia bergegas maju untuk membungkuk. Itu Tuan Jiang Huishu. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu telah datang ke wilayah ke-7? Jiang Huishu meliriknya dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa menyingkir, sekarang semua yang ada di sini ada di tangan Tuan Di Jia. Penguasa bela diri tercengang, dia memandang Di Jia, yang terlihat sangat asing, tetapi dia merasa aneh, rasa dingin mengalir di punggungnya, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ya. Dia mundur ke samping dengan patuh, tetapi wajahnya tidak terlihat terlalu bagus. Dia masih memikirkan pedang berharga Yun Xiao. Apa? Di Jia tersenyum, apakah kamu tidak mengenaliku? Petik 2. Yun Xiao penuh kewaspadaan. Dia telah belajar dari kerangka bahwa iblis itu tidak sederhana. Apakah kamu yang ada di Gunung Meru atau yang ada di luar angkasa? Di Jia mendengus dingin dan berkata, yang itu. Anda sangat tidak menghormati saya. Klon itu sebenarnya ditekan di langit berbintang alam luar. Terima kasih telah mengolah tubuhku ke keadaan yang baik. Kamu bisa mengembalikannya padaku sekarang. Dengan tatapan dingin di matanya, dia mengukur tubuh Yun Xiao, dan semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Rambut Yun Xiao berdiri tegak di bawah tatapannya. Saya akan merekomendasikan seseorang kepada Anda. Namanya adalah penguasa bela diri tiran, Ao Changkong. Tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Saya pikir Anda akan sangat menyukainya. Di Jia mengangkat alisnya dan berkata, oh, saya telah melihat orang ini dalam ingatan banyak orang. Dia adalah kepala dari 10 Kaisar bela diri teratas, bukan?
Ini dapat digunakan sebagai ban serep bermutu tinggi, milikmu dapat digunakan sebagai ban serep sementara. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang sulit untuk dihadapi, tetapi apakah kamu masih berencana untuk melarikan diri dalam situasi ini? Dia mencibir. Tentu saja, Yun Xiao terkekeh, bahkan semut harus berjuang di menit-menit terakhir. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius saat dia berkata, namun, saya sangat tertarik dengan urusan Anda. Boneyard ini seharusnya menekan klon Anda yang lain, bukan? Apakah Anda berencana untuk membebaskannya? Lalu, kalian iblis akan bergabung menjadi satu atau semacamnya. Para prajurit di bangsal ketujuh mendengarkan percakapan antara keduanya dan merasa bahwa mereka semakin bingung. Mereka hanya merasa bahwa itu aneh yang tidak bisa dijelaskan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya bertahan dan mendengarkan. Selain itu, Tuan Jiang Huishu dari Kota Bulan Merah juga ada di sini, bahkan jika langit runtuh, mereka akan ada di sana untuk menahannya. Mata Di Jia menyipit dan berkedip dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, kamu sepertinya tahu banyak tentang aku. Kamu bisa mengatakan bahwa aku harus menyerap semuanya untuk melengkapi tubuhku dan memulihkan kekuatan puncak sebelumnya dan semua ingatanku. Dia mendengus dingin, apalagi yang ingin Anda tanyakan? Katakan saja, sebagai tubuh pertama yang saya gunakan sejak saya kembali ke benua, Anda dapat menerima kehormatan ini. Setelah berpikir sejenak, Yun Xiao berkata, berapa total klon yang kamu miliki? Di mana mereka ditekan? Mata Di Jia menyipit dan dia mendengus dingin. Kedua pertanyaan ini persis seperti yang ingin saya ketahui. Orang-orang itu terlalu bosan saat itu. Mereka benar-benar berpikir untuk memisahkan saya dan menekan saya. Setelah aku mendapatkan tubuhmu, aku akan mencari jawabannya. Bibir Yun Xiao bergerak, dan dia ingin bertanya lebih banyak. Namun, Di Jia tampaknya kehilangan kesabarannya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya. Cukup. Kehormatan berakhir di sini. Saatnya bagimu untuk dihormati. Ayo pergi. Dia berkata, bibirnya bergerak sedikit. Jiang Huishu tiba-tiba berteriak, serang. Tapi kamu tidak bisa menghancurkan tubuh fisiknya. Dia, Yu Qijin, dan Huo Yin memimpin dan bergegas keluar, mengelilingi Yun Xiao di sudut. Aura mengerikan naik dari tubuh mereka, dan tekanan luar biasa turun. Yun Xiao mengerutkan kening. Dia segera menemukan bahwa aura ketiga orang ini bukanlah Kaisar Qi murni dari surga ke-9, tetapi juga api iblis. Dia terkejut mengetahui bahwa mereka telah disetan. Dia tiba-tiba mengeluarkan tablet alam ilahi. Ruang di luar tablet berkedip, dan Mo Xiao Chuan dan Kaisar Muda Hao Lian segera muncul. Dia juga melepaskan labu Little King Kong, yang sudah diperbaiki. Kalabash Little King Kong memiliki karakteristik kepala batu. Selama jantungnya tidak mati, ia bisa pulih tanpa batas. Namun, setelah tubuhnya menjadi bahan tingkat 9, kecepatan pemulihan menjadi sangat lambat. Apa? Artefak suci? Murid Di Jia menyusut dan dia berkata dengan wajah dingin, benda ini sebenarnya adalah artefak suci. Pantas saja saya memiliki perasaan yang akrab. Saya tidak tahu klon mana yang mengambil bagian dari memori ini. Brengsek. Semua warriors di Divisi 7 dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Seseorang dilepaskan dari udara tipis. Menurut Di Jia, mungkinkah tablet giok ini menjadi senjata tingkat mendalam kelas tertinggi? Otak semua orang membeku, dan mereka tidak bisa berpikir sejenak. Ayo, Kaisar bela diri tiba-tiba berteriak, mari kita bantu Tuan Jiang dan Tuan Di Jia untuk menjatuhkan pria ini. Dia percaya bahwa status Di Jia pasti sangat tinggi, dan dia ingin mendapatkan kesempatan. Untuk menunjukkan wajahnya, prajurit lainnya, di bawah perintahnya, juga menyebar dan membentuk formasi seperti jaring yang tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Mata Mo Xiao Chuan menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, serahkan ketiganya padaku, aku akan meninggalkan antek-antek di luar untukmu. Kaisar Muda Hao Lian mendengus, Anda selalu yang memukuli saya, meskipun saya hanya memiliki kekuatan 2 bintang sekarang, dengan niat tinju saya yang tak terbatas, tidak masalah bagi saya untuk menantang seseorang dengan 7 atau 8 bintang. Mo Xiao Chuan mencibir, baiklah, simpan tinju Anda untuk Ao Changkong di masa depan. Aku harus merepotkanmu untuk mengocok kentang goreng kecil di sini. Melihat Sao Huang Hao Lian akan berbicara lebih banyak, dia berkata dengan marah, diam, pergi. Setelah dia selesai berbicara,
dia membuat langkah pertama, lengan kanannya berubah menjadi pedang Qi dan menebas kepala Jiang Huishu. Meskipun indera ilahinya ditekan, intuisi seni bela dirinya masih memungkinkannya untuk menemukan orang yang paling kuat saat dia datang. Wajah Jiang Huishu penuh dengan permusuhan, kipas Wuji terbang keluar dari tangannya dan terbuka dalam sekejap, memblokir di depannya. Ledakan, tangan kanan Mo Xiaochuan berubah menjadi pedang, dan dengan satu tebasan, tekanan spiritual yang sangat kuat meledak, itu menyebar ke segala arah, dan langit langsung menjadi menindas. Seimbang. Mo Xiaochuan terkejut, kekuatan lawannya telah melebihi harapannya, niat awalnya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat menghilang, pedang pembilas iblis penghancur surga secara bertahap terwujud di tangannya, memancarkan niat senjata yang sangat kuat yang menyapu semua iblis. Murid di Jia menyusut saat dia menatap pedang Mo Xiaochan, aura kekerasan berangsur-angsur muncul dari tubuhnya, pedang itu memiliki aura yang membuatnya sangat tidak nyaman, itu adalah Qi langit dan bumi Kun Mo yang luas dan perkasa. Begitu pedang itu muncul, Jiang Huishu dan dua lainnya terkejut pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah, Qi yang benar di pedang juga menekan Qi iblis mereka, membuat mereka sangat mudah tersinggung dan kejam. Memang benar bahwa mengobrol bisa merusak hidup seseorang. Dia sedang mengobrol dengan seorang gadis sambil menulis, dan itu sudah sangat larut. Dalam 2 bulan terakhir, integrasi data di platform Tencent tidak akan memengaruhi pembacaan Anda, meskipun orang-orang di Departemen Teknologi semuanya berasal dari sekolah teknik Lanxiang dan mungkin memiliki berbagai masalah, itu tidak akan memengaruhi bacaan Anda secara umum. Rebut pedang ini. Di Jia memerintahkan dengan dingin dan membuat segel dengan satu tangan di depannya, aura iblis di tubuhnya berangsur-angsur naik, dan langit menjadi lebih menindas, semua seniman bela diri merasa tak tertahankan dan menatapnya dengan ngeri, hanya Jiang Huishu dan dua lainnya yang tampaknya telah disuntik dengan energi, momentum mereka bergegas dan mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mo Xiaochuan mendengus dingin, wajahnya setenang air seperti gelombang esensi senjata yang terpancar dari pedangnya dan mengelilingi tubuhnya, membentuk penghalang yang mengisolasi Qi iblis agar tidak masuk, dia berteriak, sekelompok berubah menjadi debu di bawah pedang. Seni mulia 1000 kaki, angin dingin meniup salju dan memantulkan kota kesepian. Pedang pemusnahan jahat yang luas Qi bergetar keluar dari pedang berharga, dan kepingan salju benar-benar jatuh di langit yang penuh dengan Qi iblis, cahaya dingin terpantul di salju, menimbulkan bayangan yang sunyi, seperti kota kuno yang terisolasi dalam angin dingin dan salju. Lautan pedang Qi menyebar dari pedang pembilas iblis, yang membunuh langit dan menyelimuti Jiang Huishu dan dua lainnya dalam sekejap, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang Qi yang menggigit dan mencekiknya dengan dentang keras. Jiang Huishu dan dua lainnya terkejut, mereka tiba-tiba meledak dengan kekuatan luar biasa, tetapi lautan pedang Qi menekan dan segera mengejutkan mereka bertiga. Di bawah tercekik lautan pedang Qi, dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih jatuh dalam bahaya dan terlalu sibuk untuk menanggapi. Penggemar Wuji Jiang Huishu juga merupakan artefak mendalam tingkat 9, jadi dia masih bisa menghadapinya dengan tenang, namun, Yu Qijin dan Huo Yin tidak seberuntung itu, pedang Qi memasuki tubuh mereka satu demi satu, dan tubuh mereka mulai ditebas terus-menerus. Pedang ini benar-benar memiliki efek penekan yang kuat pada Qi iblisku. Mata di Jia dipenuhi dengan niat membunuh, itu sebenarnya memberi makan pedang dengan tubuhnya sendiri, ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sarung untuk menyehatkan pedang, pantas saja ia bisa mengerahkan kekuatan pedang yang begitu kuat. Dia langsung berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke lautan pedang. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, "Di Jia, kamu bertekad untuk mengambil alih tubuhku, Anda benar-benar berpikir saya mudah diganggu, karena aku bisa melepaskanmu, aku juga bisa menekanmu kembali." Dia bergerak dalam sekejap dan pindah ke lautan pedang, memblokir di depan Di Jia, dan menyerang dengan angin dan awan palem. Kamu mencari kematian. Haha. Di Jia tertawa, karena kamu tidak sabar untuk memberiku tubuhmu, aku akan mengambilnya. Bayangan tinju mengembun keluar dari gas hitam dan hancur juga, tetapi dihancurkan oleh angin besar Yun Xiao dan awan palem, gas hitam tidak berkurang ukurannya, tetapi menyebar ke arah Yun Xiao dan terus merembes ke dalam tubuhnya. Tubuh Yun Xiao mulai menjadi hitam, dan pola mulai muncul di atasnya. Tuan Muda Yun,
Kaisar Muda Haolian terkejut, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas, dia melemparkan pukulan mengejutkan ke Dijia, ki iblis yang memenuhi langit terdistorsi pada saat ini dan benar-benar tersedot ke dalam ruang niat tinju, ditekan. Dijia mengerutkan kening dan berkata, niat tinju abadi. Mengapa mereka semua begitu merepotkan? Dia membentuk segel dengan tangannya, dan penghalang mengembun di sekitar tubuhnya, menghalangi ruang niat tinju yang runtuh. Pukulan Haolian Sao Huang sepertinya telah mengenai balok besi, dan itu tidak bisa lagi maju. Minggir, Sao Huang. Yun Xiao tiba-tiba berkata. Setelah ki iblis memasuki tubuhnya, tidak hanya pola iblis hitam muncul di tubuhnya, tetapi dia juga mengalami transformasi iblis setelah bergabung dengan naga iblis, sisik naga tumbuh di tubuhnya, dan ketiga matanya terbuka pada saat yang sama, mereka berwarna merah darah dan membentuk formasi yang aneh, energi spiritual yang kuat menyebar dari pikirannya. Teknik mata, malam yang gelap. Begitu Yun Xiao memberi perintah, seluruh ruang bergetar, seolah-olah ribuan burung berkicau di telinga mereka, rasa sakit yang luar biasa mengebor ke dalam pikiran semua orang, seolah-olah seseorang telah menikam kepala mereka, para prajurit di sekitar mereka memegangi kepala mereka dan melolong. Ini hanya setelah serangan spiritualnya, bentuk aneh dari ketiga mata itu membentuk susunan emas bundar di depannya, hanya sekali melihatnya membuatnya merasakan sakit yang menusuk seolah-olah kepalanya sedang dipotong. Serangan terkuat dari susunan emas ini menyatu menjadi satu baris dan menembus kekuatan penghalang sihir Dijia, itu mengguncang tubuhnya seperti gelombang, dan wajahnya menjadi pucat. Kaisar Muda Haolian telah terbang saat Yun Xiao berteriak, tetapi dia sudah menahan napas dan dengan hati-hati menahan. Akibat dari serangan mental itu, sihir mata Gu Fei yang tak tertandingi di dunia, dan dia adalah yang terbaik dalam serangan spiritual, dia secara alami tahu betapa menakutkannya itu. Ledakan, kekuatan pesona di sekitar Dijia tiba-tiba hancur pada saat ini, seperti kaca pecah, ki iblis hitam mengalir ke tubuhnya dan dia mundur beberapa langkah ke udara, wajahnya penuh amarah dan keterkejutan. Pada saat ini, kekuatan pedang Mo Xiaochuan telah mencapai batasnya dan dia tidak bisa lagi bertahan. Melihat tiga orang yang akan terbunuh di lautan pedang Qi, dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata, sayang sekali. Pedang pembilas iblis pembunuh langit ditarik kembali, lautan pedang Qi menghilang dan kepingan salju menghilang, semuanya jelas lagi. Jiang Huishu dan dua lainnya semuanya terluka parah, tetapi mereka masih bersemangat, mata mereka dipenuhi dengan tekad untuk berjuang sampai mati, mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, tetapi mereka tidak terburu-buru maju, mereka sepertinya sedang menunggu perintah Dijia lebih lanjut. Setelah serangan Mo Xiaochuan, energi elemennya langsung turun ke titik terendah, dia tiba-tiba menelan beberapa pil dan waspada penuh. Semua prajurit di sekitar mereka menjadi pucat, dan keringat dingin mengalir di wajah mereka seperti hujan. Serangan spiritual Yun Xiao hampir membuat mereka pingsan, dan ketika mereka memikirkan bagaimana mereka mengepung pria ini sebelumnya, mereka merasa lebih takut dan kedinginan. Setelah serangan itu, Yun Xiao menutup ketiga mata pada saat yang sama, dan wajahnya lebih pucat dari orang lain. Dia baru saja menghabiskan terlalu banyak energi. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya telah kembali normal, tetapi ada air mata di masing-masing matanya, bersinar dengan cahaya sebening kristal. Murid Dijia bergetar saat dia menatap mata Yun Xiao yang terbuka dan bertanya dengan heran, air mata naga. Yun Xiao mengangguk, ya, itu adalah air mata naga sejati, tidak bisa lebih baik untuk membasahi mata saya, Dijia, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide apapun yang melawanku, atau Anda akan benar-benar selesai. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu menang hanya karena satu gerakan itu? Dijia berkata dengan dingin, sayang sekali tubuhmu sudah milikku saat ki iblis memasuki tubuhmu. Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengungkapkan senyum menyeramkan saat tangannya membentuk segel dan memuntahkan simbol aneh, dia berteriak, jangan. Seluruh langit sunyi, tanpa satu suara pun, suara angin bisa terdengar. Dijia mengerutkan kening, dan ada ekspresi terkejut di matanya, dia memandang Yun Xiao dan menemukan bahwa dia memang telah diibliskan, jadi dia berkata, masih belum datang untuk memberi penghormatan kepadaku. Hati semua orang bergetar saat mereka menatap Yun Xiao dengan ngeri, hati Mo Xiaochuan dan Haolian Sao Huang ada di tenggorokan mereka,
dan mata mereka berangsur-angsur melebar saat mereka menjadi sangat gugup. Beri penghormatan. Sudut mulut Yun Xiao melengkung saat dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu gila? Apa? Tubuh Dijia bergetar, kamu memang telah dijelek-jelekkan, katanya ngeri, bagaimana ini mungkin? Aku bisa dengan jelas merasakan ki iblis dalam teknik mata itu, malam yang gelap, mengapa itu tidak di bawah kendaliku? Mata Yun Xiao berkedip dengan ejekan saat dia terkekeh dan berkata, ini bukan pertama kalinya aku dijelek-jelekkan, tingkat demonisasi ini masih belum bisa melenyapkan kesadaran saya. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, justru karena diibliskan dapat meningkatkan kekuatanku, aku membiarkan ki iblismu memasuki tubuhku, kalau tidak, apakah menurutmu ki iblismu yang menggelikan bisa menyerang tubuhku? Petik 2. Dengan cibiran di wajahnya, pola iblis hitam di tubuh Yun Xiao surut satu persatu, dan akhirnya menghilang di bawah tatapan terkejut Dijia. Wajah Dijia menjadi sangat serius, dan dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar bisa mengendalikan demonisasi. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup. Jangan menunjukkan taringmu dan mengacungkan cakarmu. Yun Xiao mencibir, Anda tidak bisa membuat saya tinggal. Keduanya berkelahi dan saling membantu, pertempuran dimulai sekaligus, dan semua orang menjadi gugup lagi. Secara khusus, Kaisar bela diri dari Divisi 7 telah lama menjadi pucat, dia juga bisa mengatakan bahwa Dijia bukanlah orang baik. Jiang Huishu tampaknya dikendalikan, jadi dia mundur jauh dari lingkaran pertempuran dan menonton dengan tenang. Setelah kejutan singkat, Dijia segera kembali normal dan mencibir, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri, di depan saya, setiap jenius yang luar biasa hanyalah semut. Ki iblis di tubuhnya melonjak lagi, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tetapi ekspresi Jiang Huishu dan dua lainnya tiba-tiba berubah, mereka memegangi kepala mereka kesakitan, dan tubuh mereka mulai berubah dengan cepat, mereka berangsur-angsur membengkak dan berubah menjadi monster, mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka di udara, dan kekuatan mereka meningkat lagi. Hanya tubuh Huo Yin yang tidak berubah meskipun dia meratap kesakitan, lapisan api kuning pucat berangsur-angsur muncul di tubuhnya, melindunginya agar tidak berubah menjadi iblis. Oh, dia bahkan memiliki benih api yang bermutasi padanya. Dijia terkejut, tidak apa-apa, budak tidak berguna setelah mereka benar-benar dijelek-jelekkan, senang menyimpannya dengan saya, dia mengetukkan jarinya dengan ringan, dan Huo Yin menerima pesanan, dia dengan cepat mundur di belakang Dijia dan akhirnya terbebas dari rasa sakit. Wajah Yun Xiao berkedip, dia menemukan bahwa tidak hanya Jiang Huishu dan Yu Qijin yang benar-benar diibliskan, tetapi bahkan para prajurit yang menonton dari kejauhan mulai bermutasi, ternyata Dijia diam-diam telah menyerang tubuh orang-orang ini dengan energi iblis sejak awal, dan bahkan penguasa bela diri yang bertanggung jawab tidak terkecuali, untuk sesaat, langit dipenuhi dengan iblis yang bermutasi. Kita benar-benar melangkah terlalu jauh kali ini, haha. Kaisar muda Haolian tertawa terbahak-bahak kaget, Xiao Chuan, bagaimana kita akan membagi ini? Beri aku Kaisar bela diri iblis ini dan kamu bisa mendapatkan sisanya, kata Mo Xiao Chuan dingin. Kaisar muda Haolian mendengus, jangan berpikir bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak lagi mampu, jika Anda masih memiliki kekuatan yang tersisa dalam serangan itu, Anda tidak akan membiarkan ketiga orang itu hidup. Ekspresi Mo Xiao Chuan sedikit berubah, dia mengacungkan pedangnya, dan auranya mulai naik, aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku, tolong pikirkan urusanmu sendiri. Sombong sekali. Kaisar muda Haolian mendengus, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menyelamatkanmu. Dia mengangkat bibirnya sedikit, tetapi kesungguhan di matanya menjadi semakin dalam, dan dia waspada penuh. Wajah Yun Xiao serius, dan tubuhnya berangsur-angsur memancarkan aura dingin, kamu benar-benar ingin menjadi besar. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan menarik para ahli dari seluruh dunia untuk datang dan membunuhmu? Sudah terlambat lagi, saya minta maaf berutang lebih banyak bab kepada Anda, besok adalah hari terakhir bulan Mei, saya akan mengambil risiko 3 bab hari ini dan mencoba merilis bab kedua sebelum jam 12 dan bab ketiga sebelum jam 2, ayo, bekerja keras. Dijia mencibir dengan jijik, bunuh aku. Kamu terlalu naif, selain itu, ada formasi penghalang di sini, jadi bahkan jika kita membalik langit, orang-orang di luar mungkin tidak dapat merasakannya.
Petik 2. Anda sangat percaya diri. Yun Xiao tersenyum, apakah Anda? Petik 2. Di Jia membalas cibiran dan berkata dengan bangga, tentu saja, bahkan jika kamu memiliki senjata suci, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yun Xiao tersenyum dan berhenti berbicara dengannya, sebaliknya, dia menunjuk jari, dan aliran udara dingin mengalir keluar, secara bertahap mengembun menjadi 2 pedang panjang di depannya. Gao tua, kamu telah bekerja keras. Begitu 2 pedang bintang dingin langit utara terhunus, langit langsung menjadi gelap, awan gelap mulai melonjak, dan warna langit berubah. Di Jia tercengang, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit serius, dia berkata dengan suara yang dalam, kesengsaraan petir. Itu adalah kesengsaraan guntur dari artefak mistik tingkat 9, kata Yun Xiao sambil tersenyum, apakah menurut Anda semua warriors di Boneyard akan khawatir ketika 2 bau turun pada saat yang sama? Petik 2. Wajah Di Jia dipenuhi dengan amarah saat dia berteriak, kalian semua, pergi dan cabik-cabik mereka. Setan-setan di sekitarnya memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, membuat suara menakutkan dari tenggorokan mereka, mereka berubah menjadi lampu hitam dan bergegas maju, untuk sesaat, bayangan hitam memenuhi langit, dan matahari serta bulan meredup. Mo Xiaochuan terkejut dan hendak menghunus pedangnya ketika Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, kamu istirahat sebentar, aku akan menjaga antek-antek ini. Tablet alam ilahi terbang keluar dari antara alisnya dan memancarkan ribuan cahaya pelangi di langit, kekuatan 4 wilayah dilepaskan sepenuhnya, dan kekuatan tanah, air, api, dan angin tiba-tiba muncul, kekuatan alam independen mulai melonjak keluar dari tablet alam ilahi dan menyebar ke segala arah, mencoba melahap semua iblis. Cahaya hitam melintas di seluruh langit, dan iblis yang bergegas lebih dulu semuanya tersedot ke dalam tablet alam ilahi, tidak meninggalkan apapun. Wajah Di Jia berubah dan dia berkata dengan ngeri, kekuatan dunia. Dengan kultivasi lemahmu, kamu benar-benar dapat menggerakkan kekuatan dunia. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mengejek, Di Jia, kamu selalu sombong di depanku, jika kamu punya nyali, apakah kamu berani bermain dengan senjata suciku? Petik 2. Di Jia mencibir, jika aku benar-benar masuk, aku akan sakit. Karena antek-antek ini semua tidak berguna, mari kita gunakan untuk terakhir kalinya. Dia melambaikan tangannya, dan bayangan iblis melintas di depannya, di bawah kendalinya, antek-antek yang telah berubah menjadi iblis tiba-tiba aura mereka naik lagi, dan tubuh mereka mengembang tanpa batas, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Desir, ledakan. Salah satu tubuh antek mengembang hingga batasnya dan tiba-tiba berlari ke bawah, menabrak kekuatan tablet alam ilahi, itu berubah menjadi ki iblis dan hancur, tidak meninggalkan apa-apa. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan ngeri, bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu hanya seorang antek di puncak alam kaisar bela diri, tetapi ledakan dirinya telah menyebabkan tablet alam ilahinya sedikit bergetar, jika iblis yang tersisa memiliki kekuatan seperti itu, tablet alam ilahinya tidak akan mampu menahannya. Di Jia tiba-tiba tertawa dan berkata, bukan hanya tubuh atau meridian mereka yang meledak karena mereka, itu juga jiwa mereka. Wajahnya menjadi agak menyeramkan saat dia berkata dengan dingin, begitu kamu bergabung dengan iblis, bahkan jiwamu akan berada di bawah kendaliku. Wajah Yun Xiao berkedip ketika dia tiba-tiba melihat lusinan bayangan iblis bergegas ke arahnya, dia segera mengerahkan kekuatan dunianya secara ekstrim, dan pada saat yang sama, 3 sinar pedang terbang keluar dari tubuhnya. Lagi, membentuk pola 5 pedang dengan 2 pedang yang baru saja dia pegang, mereka menyebar di sekelilingnya dan membentuk susunan pertahanan pamungkas. Ledakan, ledakan, ledakan. Setan-setan tertawa terbahak-bahak saat mereka menyerang Yun Xiao dan menghancurkan diri sendiri, setiap pukulan mengirim darah dan ki Yun Xiao ke dalam kekacauan dan menyebabkan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Senyum di wajah Di Jia berangsur-angsur memudar, dia menatap langit, pada saat ini, guntur sudah berkumpul dan semakin kuat, kekuatan surga belum dilepaskan, tetapi hanya tekanan aura yang cukup untuk membuat orang merasa mudah tersinggung dan tidak nyaman. Bum bum bum, petir akhirnya menyerang, kekuatan kesengsaraan surgawi dari 2 senjata tingkat mendalam mengembun bersama, itu tak terbatas dan jatuh. Tiba-tiba, penghalang lampu hijau muncul di atas semua orang, itu adalah batas cakram arai, yang memblokir Thunderbolt,
tetapi benar-benar rusak hanya dalam waktu singkat, dan Thunderbolt akhirnya jatuh ke arah Yun Xiao. Yun Xiao menoleh ke Mo Xiaochuan dan pria lainnya dan berteriak, "Masuk!" Seberkas cahaya melintas di tablet alam ilahi dan menyerap mereka berdua, kemudian, dia terus membentuk segel dengan tangannya, dan sinar cahaya hijau menyebar dari tangannya dan menyebar di sekelilingnya. Itu adalah teknik menarik petir, dia ingin memperluas petir tanpa batas. Dijia melihatnya dengan wajah serius, dia juga takut dengan senjata suci dan tidak berani mencobanya sendiri. Akhirnya, konsumsi energi Yun Xiao mencapai batasnya, kekuatan dunia tablet alam ilahi menghilang, dan seluruh tablet ditarik kembali ke tubuhnya, kekuatan pertahanan dari gambar pedang 5 pedang juga hancur pada saat ini. Dengan teriakan keras, Yun Xiao mengubah tubuhnya menjadi petir dengan kekuatan terakhirnya dan menyambut kesengsaraan guntur. Bum bum bum, petir hijau besar jatuh dan melahap semua iblis, bahkan Jiang Huishu dan Yu Qijin berjuang di bawah petir dan berteriak, antek-antek lainnya langsung berubah menjadi abu. Sementara tubuh unsur Yun Xiao sedang menjalani baptisan kesengsaraan guntur, kekuatan tubuh emas yang tidak dapat binasa dengan gila-gilaan menyerap guntur dan mengubahnya menjadi energi untuk diserap tubuhnya. Selain itu, kekuatan elemennya menyatu dengan guntur kesengsaraan surgawi, dan dia terus-menerus disempurnakan seperti dua senjata tingkat yang mendalam. Penghalang sihir muncul di sekitar tubuh Dijia, menghalangi guntur. Dia melihat semuanya dengan dingin. Huo Yin, yang berada di belakangnya, juga terkejut. Guntur kesengsaraan berangsur-angsur menghilang, dan tubuh Yun Xiao perlahan muncul kembali, masih berkedip-kedip dengan kilat. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Dijia. Wajah Dijia suram seperti air, dan dia berkata dengan dingin, "Aku akan melepaskanmu kali ini." 3 gumpalan ki iblis hitam tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 3 iblis besar. Mereka menggigit Jiang Huishu, Yu Qijin, dan penguasa bela diri yang bertanggung jawab. Mereka bertiga tidak melawan sama sekali dan benar-benar ditelan oleh ketiga iblis itu. Kemudian, mereka kembali ke tubuh Dijia. Setelah itu, dia menatap Yun Xiao dengan dingin, lalu berubah menjadi aliran asap hitam dan pergi dengan suara api. Yun Xiao tiba-tiba membuka mulutnya dan batuk seteguk besar darah. Setelah menelan beberapa pil obat, dia duduk dan bermeditasi. Segera, sejumlah besar pembudidaya bergegas ke arah ini. Kekuatan petir terlalu mengejutkan, dan banyak orang mengenali bahwa itu adalah kesengsaraan petir senjata tingkat yang mendalam. Satu persatu, keserakahan melonjak. Serangan kesengsaraan guntur tidak hanya mematahkan pertahanan divisi 7, tetapi juga mematahkan 9 formasi iblis Yin Hao Yuan. Dari Istana Dewa Darah, orang-orang dari Istana Ilahi semuanya ngeri dan bergegas menuju kesengsaraan guntur. Di base camp area inti, Su Chu kembali dari area barat daya ke-13, ketika dia melihat kesengsaraan petir jatuh dari kejauhan, wajahnya berubah dan dia berkata dengan ngeri, "Kesengsaraan petir. Ini adalah kesengsaraan petir dari artefak mendalam tingkat ke-9. Orang di sampingnya memandangi petir dengan linglung dan berkata dengan kaget, "Petir kesengsaraan senjata tingkat ke-9. Hahaha, tuanku, Anda pasti bercanda. Mungkinkah alkemis tingkat 9 sedang menyempurnakan senjata tingkat mendalam di sana?" Suyu menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Segelnya akan segera dipatahkan, dan tanah pemakaman tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Segera kirim para ahli dari Yuanxi untuk mengikutiku dan kirim sekelompok orang ke distrik ke-13 di barat daya untuk melindunginya." Setelah dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi ke arah kesengsaraan petir. Sebagai sekretaris Departemen Asal Alam Suci, yang bertanggung jawab atas rahasia susunan, dan seorang alkemis hebat tingkat 9 sendiri, dia tidak mungkin salah tentang Thunderbolt. Jika ada alkemis tingkat 9 di tanah pemakaman, itu tidak akan sederhana. Yun Xiao melihat lusinan berkas cahaya di langit dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aku ingin tahu apakah Su Yu itu telah diwaspadai." Dia secara bertahap mengubah tubuhnya menjadi petir dan perlahan bersembunyi di pohon besar. Petir dibentuk oleh Qi Kayuyi, jadi tidak terasa aneh ketika diintegrasikan ke dalam pohon besar. Segel pembuluh darah bumi telah mengunci indera ilahi semua orang, jadi tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia tidak akan pernah ditemukan. Ini benar-benar kosong. Dia berjalan sangat cepat. Semuanya,
Lihat tingkat kehancuran di sini, kekuatan petir kesengsaraan sangat kuat sehingga pasti berada di tingkat ke-9. Sungguh menakjubkan bahwa seorang alkemis tingkat 9 menyempurnakan artefak di sini. Sayang sekali aku terlambat selangkah. Alkemis tingkat 9 adalah keberadaan seperti dewa dimanapun mereka berada, mengapa mereka datang ke tempat sialan ini untuk menyempurnakan artefak? Petik 2. Aku melewatkannya. Jika aku menangkapnya, aku akan membuat persenjataan tingkat ke-9 untukku setiap hari. Dalam sekejap, puluhan orang berkerumun masuk, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka, ada yang kagum, ada yang menyesal, ada yang curiga, dan ada yang menebak-nebak. Keturunan Dewa Darah berdiri di udara dan melihat ke bawah dengan dingin, lebih dari 10 ahli istana Dewa Darah segera berkumpul di sekelilingnya, mereka berdiri diam di bawah kekuatannya. Tuan, apakah itu benar-benar kesengsaraan petir tingkat 9? Mungkinkah persenjataan mendalam tingkat ke-9 telah lahir? Seorang murid melangkah maju dan bertanya dengan curiga, itu adalah Cao Yaxing, dia adalah murid yang disayangi oleh Dewa Darah, jadi dia mendapat dukungan ini. Wajah Sion menjadi gelap saat dia berkata, saya belum pernah melihat kesengsaraan petir artefak mendalam tingkat ke-9 sebelumnya, jadi sulit untuk menilai apakah itu benar atau tidak, tapi, dia berkata dengan serius, saya terus merasa bahwa Chi raksasa guru surgawi saya ada di dekatnya, tetapi saya tidak dapat menentukan lokasi yang tepat. Tuan, bukankah penguasa biduk raksasa guru surgawi itu adalah senjata tingkat mendalam yang Anda kembangkan? Cao Yaxing bertanya dengan heran, bagaimana itu bisa hilang? Wajah Dewa Darah bergerak-gerak, dan dia mengungkapkan ekspresi galak. Biasanya, ekspresi seperti ini berarti dia akan membunuh seseorang. Cao Yaxing juga terkejut dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Ketika keturunan Dewa Darah melihat bahwa itu adalah murid tercintanya, dia secara bertahap menarik kembali ekspresi galaknya, namun, dia masih sangat suram saat dia berkata, untuk membuatnya lebih mudah dikendalikan setelah menyempurnakan iblis darah, saya juga telah mengintegrasikan penguasa mimpi buruk raksasa guru surgawi saya ke dalamnya. Ah, jika itu masalahnya, maka bukankah seharusnya iblis darah ada di dekatnya? Cao Yaxing bertanya, tertegun. Mata Dewa Darah menyapu area di bawahnya dengan cahaya yang ganas, itu benar, penguasa Chi raksasa guru surgawi terhubung ke napasku, tapi mengapa tidak bisa menentukan lokasi spesifiknya? Dia melihat pohon besar yang telah ditenggelamkan Yun Xiao dalam kebingungan, dan kemudian dia memalingkan muka, memperlihatkan ekspresi kesal dan bingung. Kalian, cepat lihat, ini adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari kerumunan di bawah, dan mata semua orang segera mengikuti suara itu, tangan seorang kultivator berkedip seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan mencoba melarikan diri. Saya pikir saya bisa menyelesaikan bab ketiga sebelum jam 2 pagi, tetapi saya baru saja menyelesaikan bab kedua jam 2 pagi, maaf, saya akan melewatkan tiketnya, saya berutang 8 bab kepada semua orang, saya perlahan-lahan akan menebusnya pada awal Juni. Kamu ibu, kamu mengambil persenjataan yang sangat besar dan masih ingin lari. Hentikan dia. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, tiba-tiba, ribuan berkas cahaya melesat ke langit dan langsung menenggelamkan seniman bela diri itu seperti hujan peluru. Seniman bela diri itu juga merupakan eksistensi yang kuat di puncak alam bela diri yang terhormat, dia telah memadatkan kekuatan pertahanan di sekitarnya, tetapi hanya beberapa saat sebelum langsung rusak, sebelum dia bisa menjelaskan dirinya, dia benar-benar hancur menjadi bubur. Senjata tingkat dalam penyimpanannya juga dihancurkan, dan sejumlah besar batu vitalitas, ramuan, dan senjata tingkat mendalam jatuh. Di antara semua item, kipas lipat, yang memancarkan esensi senjata yang kuat, menarik perhatian semua orang, itu hanya melayang di udara dengan tenang, dan seluruh area menjadi sunyi sekaligus. Itu memang senjata tingkat mendalam tingkat 9 tanpa diragukan lagi, tidak ada yang berani bergerak, karena tidak peduli siapa yang bergegas untuk mengambil senjata tingkat yang dalam, mereka takut mereka akan langsung mengikuti jejak kehormatan bela diri puncak sebelumnya dan menjadi tumpukan daging. Ini penggemar Wuji Jiang Huishu. Keturunan Dewa Darah terkejut, dia mengenali kipas angin itu sekilas, senjata tingkat mendalam yang terhubung secara spiritual dengannya telah menjadi tidak berpemilik, jadi Jiang Huishu secara alami mati.
Istana Dewa Darah akan mengambil ini. Keturunan Dewa Darah berteriak dan menginjak di depan semua orang, dia menyingkirkan kipas lipatnya dan melihat sekelompok pembudidaya yang tidak mau, dengan dingin berkata, setiap harta yang keluar dari tanah pemakaman harus dijual ke Istana Dewa Darah terlebih dahulu. Aku yakin kamu tidak melupakan hukum ini, kan? Kerumunan terdiam, mereka tidak berani melawan posisi Tuan Istana Dewa Darah di Boneyard, bahkan jika ada beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri di antara mereka tidak berani bersuara, jika tidak, mereka akan terbunuh seketika. Keturunan Dewa Darah memegang kipas Wuji di tangannya, tatapan rumit di matanya. Kematian Jiang Huishu seharusnya melegakan baginya, jika tidak, dia tidak akan bisa memikul tanggung jawab jika Kota Bulan Merah mengejar masalah ini, namun, Jiang Huishu sangat kuat dan memiliki senjata mistik tingkat 9, dia juga memiliki Dijia yang misterius dan 2 penguasa bela diri bintang 4 lainnya, siapa yang bisa membunuh mereka? Tuan, tempat ini sepertinya area terlarang ke-7. Cao Yaxing tiba-tiba bertanya. Apa? Orang-orang Kota Bulan Merah gemetar, Dewa Darah tiba-tiba naik ke udara dan melihat sekeliling, dia berkata dengan kaget, ini memang area terlarang. Bagaimana dengan para ahli yang awalnya ditempatkan di sini? Saat dia terkejut, seberkas cahaya terbang dari cakrawala dan tiba di depannya dalam sekejap. Itu adalah Sucu dan 2 penjaga itu. Xion terkejut, dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk, ini sebenarnya Tuan Sucu. Mata Suyu langsung tertuju pada tangannya, dan ekspresinya berubah, dia mencuri kipas Wuji. Tubuh Dewa Darah bergetar dan dia merasa sangat tertekan, dia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu lambat untuk bereaksi, dia seharusnya menyembunyikan kipas angin, sekarang, pasti tidak ada bagian untuknya, ini adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9. Bahkan dia merasa itu sangat disayangkan, namun, dia masih bisa membedakan tingkat keparahan masalah ini. Dia buru-buru mempersembahkan kipas dengan kedua tangan dan berkata, Tuan Suyu adalah penggemar Wuji yang disita Tuan Jiang Huishu. Ketika saya melihat kesengsaraan Guntur turun ke sini, saya bergegas untuk melihatnya, tetapi saya tidak menyangka akan melihat kipas ini, dari fluktuasi aura di atasnya, Tuan Jiang Huishu seharusnya sudah mati. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang sudah tahu hasilnya. Mata Suyu dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan, dan tangannya yang memegang kipas angin sedikit gemetar, dia berkata dengan marah, siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu, kata Xion sambil menundukkan kepalanya, saya akan membutuhkan waktu untuk menyelidiki, tetapi saya bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan kesengsaraan petir. Wajah Suyu dingin, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya, setelah beberapa lama, dia berkata, kesengsaraan petir sebelumnya memang kesengsaraan dari persenjataan tingkat ke-9, tidak ada keraguan tentang ini. Hanya saja Ying Luo, dia melihat ke bawah, dan kesungguhan di matanya menjadi semakin berhati-hati. Setelah para pembudidaya di bawah kehilangan kualifikasi untuk merebut kipas angin, banyak dari mereka mulai merebut pil obat dan senjata tingkat mendalam yang ditinggalkan oleh seniman bela diri yang dihormati yang sudah meninggal, ada juga banyak harta yang bagus, dan mereka sangat senang merebutnya. Ada juga banyak orang yang menatap Sucu dengan kaget, mencoba menebak identitasnya, seorang ahli yang bahkan harus ditundukkan dan dipuja oleh Tuan Istana Dewa Darah pasti eksistensi yang namanya mengguncang benua. Tapi apa? Dewa Darah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat keraguan Suyu, dia juga sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi dan ingin mendengar pendapat Suyu. Ini hanya kesengsaraan petir kelas 9, seharusnya tidak menyebabkan kerusakan sebesar itu. Kata Suyu, demikian pula, tidak mungkin membunuh Jiang Huishu jika itu hanya kesengsaraan petir kelas 9. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, melihat kerumunan yang melonjak di bawah, dan banyak yang masih dalam perjalanan, wajah Suyu menunjukkan kekesalan, Dewa Darah, segera segel tempat ini, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dalam jarak 1000 mil. Singkirkan semua orang di bawah dan lepaskan mereka setelah kami menyelidiki masalah ini. Xion tertegun sejenak, lalu berkata, saya akan mematuhi perintah. Dengan lambaian tangannya, dia menyampaikan perintah itu, banyak ahli Istana Dewa Darah mulai bekerja sama untuk mendirikan penghalang, beberapa dari
Mereka mulai mengusir orang-orang di bawah dan memenjarakan mereka. Kali ini, panci meledak dengan ketidakpuasan dan protes. Namun, setelah semua orang mengetahui identitas Suyu, mereka semua menutup mulut dan tidak lagi berani melawan. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan Istana Dewa Darah. Segera, semua orang dibawa pergi, hanya menyisakan jejak kosong dari pertarungan. Suyu menunduk dan tiba-tiba berkata, "Keturunan Dewa Darah, kamu harus pergi juga, para ahli dari Yuanxi akan segera datang, katakan kepada mereka untuk menunggu saya di luar penghalang, aku akan menyelidiki tempat ini." "Tuan Suyu," Xion berkata dengan ragu-ragu, "saya khawatir Anda akan berada di sini sendirian, bagaimana kalau aku tinggal bersamamu?" Petik 2. Tidak perlu, kata Suyu, orang-orang yang bertempur di sini sudah pergi. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki, tidak nyaman bagiku untuk diganggu atau diawasi. Keturunan Dewa Darah kemudian berkata, "Kalau begitu, Tuhanku, mohon hati-hati, jika ada situasi, silakan segera kirim pesan, saya pasti akan menjadi yang pertama tiba." Setelah mengungkapkan kesetiaannya, dia berubah menjadi cahaya merah darah dan pergi. Setelah dia menghilang, Suyu menunduk dan wajahnya menjadi dingin. "Orang yang baru saja mengirimi saya transmisi suara, bisakah kamu keluar sekarang?" Dia berdiri di udara dengan dingin dan berjalan turun selangkah demi selangkah, aura di tubuhnya terus melonjak, membentuk penghalang yang kompleks, sosoknya tampak bergoyang di bawah cahaya, dalam menghadapi bahaya yang tidak diketahui, bahkan jika dia adalah pemimpin divisi tempat perlindungan, dia harus berhati-hati. Suyu memang berani. Sebuah pujian terdengar, dan kemudian sosok hijau perlahan berjalan keluar dari pohon besar tidak jauh dari situ, itu mengambil bentuk Yun Xiao dan menatap Su Wan sambil tersenyum. Mata Suyu menyipit dan dia berkata dengan dingin, "Kilat. Siapa kamu?" Lampu hijau di tubuh Yun Xiao berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan wujud aslinya, wajahnya sangat pucat, tetapi senyumnya yang tenang tidak berubah. Ketika setengah hektar kolam persegi dibuka, cahaya langit dan bayangan awan berkeliaran bersama, "Wenku harus sangat jernih untuk memiliki sumber air." Tubuh Suyu gemetar, puisi Yun Xiao secara langsung mematahkan misteri susunannya, dan itu telah melemparkannya ke dalam keadaan kebingungan. Matanya menjadi dingin saat dia mencoba melihat melalui orang di depannya, tapi tidak peduli apa, hasilnya mengejutkannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, mata pihak lain masih setenang sumur kuno, hanya ada rasa acuh tak acuh terhadap rakyat jelata, seolah-olah dia terlepas dari dunia. "Apakah Anda seorang alkemis juga?" Petik 2. Suyu merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat dari tubuhnya dan mengerutkan kening, "Mengapa aku tidak memiliki kesan tentang Anda?" Dia bisa mengetahui usia sebenarnya Yun Xiao, jadi dia bertanya dengan curiga, "Apakah kamu keturunan dari seorang teman lama?" "Tidak peduli siapa saya," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "tidak masalah, yang penting adalah apa yang akan saya katakan selanjutnya, itu mungkin mempengaruhi seluruh benua." "Aku bahkan tidak tahu siapa kamu," kata Suyu dingin, "bagaimana saya tahu apakah apa yang akan Anda katakan itu benar atau salah?" Petik 2. Yun Xiao tersenyum saat matanya tertuju pada tangan pria itu, "Anda dapat memutuskan apakah itu benar atau tidak, pemilik kipas di tangan Anda telah bertemu dengan kesengsaraan." Cengkeraman Suyu pada kipas Wuji semakin kencang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, aku akan bersabar dan mendengarkanmu membicarakan masalah penting itu, jika kamu tidak bisa memuaskanku, maka jangan salahkan aku karena menggertakmu." Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Berapa banyak dari 7 segel kolam naga yang telah rusak?" Tubuh Suyu bergetar, dan auranya tiba-tiba naik, kekuatan spiritualnya menyebar seolah-olah itu jasmani, mengunci lingkungan Yun Xiao. "Bagaimana kamu tahu tentang kolam naga dan 7 segel besar?" Sungguh kepala departemen asal yang cermat, puji Yun Xiao, "Segel ruang spiritual ini tidak hanya dapat mencegahku melarikan diri, tetapi juga memotong semua kemungkinan menguping dari dunia luar. Kamu tampaknya waspada padaku, tetapi pada kenyataannya, kamu sudah mulai percaya apa yang akan kukatakan." Suyu tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan, dia telah berada di sisi pasif selama ini dalam konfrontasi verbal dengan pemuda ini, bahkan dalam situasi ini di mana yang kuat dan yang lemah segera ditentukan dan dia berada di atas angin, pihak lain masih bisa mempertahankan keterampilan pengamatan yang tajam dan pemikiran yang cermat. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan seorang pemuda?
Keraguan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya, tetapi dia mencibir dengan jijik dan mendengus, kami harus melihat apa yang kamu katakan. Mata Yun Xiao menyipit, dan dia tidak takut dengan cahaya dingin dari alkemis tingkat 9, dia menatap lurus ke mata pria itu dan berkata, iblis kuno itu disegel di bawah kolam naga, jika dirilis, itu akan menjadi bencana besar yang akan menyapu seluruh benua. Su Wan terkejut dengan tatapan Yun Xiao, dan hatinya terlempar ke dalam kekacauan, dia adalah seorang alkemis hebat tingkat 9, tetapi dia ditatap olehnya di bawah tatapan altar spiritual. Setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan jijik, haha, kekanak-kanakan. Siapa yang memberitahumu bahwa iblis itu berada di bawah kolam transformasi naga? Apakah menurutmu aku tidak sejelas situasi di sini sepertimu? Yun Xiao tidak marah pada ejekannya, tetapi terkekeh dan berkata, mungkin, tapi pemilik kipas di tanganmu telah dibunuh oleh iblis. Bersambung.